Bab 8 Portofolio. Nah, di sini kita bisa pahami, jadi apa itu portofolio? Portofolio itu sekumpulan pekerjaan atau karya-karya terbaik kita yang dapat dilihat secara online. Nah, portofolio adalah cara terbaik untuk membangun kepercayaan antara Anda dan calon klien. Jadi setiap portofolio itu sebaiknya diupdate minimal setahun sekali. Ada juga yang mengupdate 6 bulan sekali atau sebulan sekali. Jadi itu untuk menunjukkan betapa hebatnya Anda. Nah, manfaat portofolio itu ada dua, ya. Jadi yang pertama kepercayaan. Dengan portofolio, kepercayaan klien kepada kita itu tentang kemampuan kita, karya-karya kita. Kepercayaannya klien jadi bertambah, atau lebih yakin dengan jasanya kita. Kemudian yang kedua, be different. Jadi dengan portofolio itu kita jadi terlihat berbeda dengan kompetitor yang lain, sehingga kesempatan untuk dapat klien baru lebih besar. Nah, untuk syarat portofolio itu di sini yang pertama informasi diri. Nah, informasi diri itu bukan cuma tentang nama saja, tapi terdiri dari nama, terus kita harus melengkapinya dengan biodata singkat. Kemudian di setiap karya itu kita masukkan yang namanya call to action. Jadi call to action itu ajakan untuk bertindak. Contohnya ketika kita menampilkan sebuah portofolio terus di bawahnya kita menerima jasa desain ini. Terus kita cantumkan email. Nah, seperti itu ada call to action. Atau tertarik desain logotype, email kami di ini. Nah, seperti itu. Kemudian syarat yang kedua ada project design. Jadi dalam portofolio itu kita hanya menampilkan karya-karya terbaik, dan jangan lupa kita tampilkan juga testimoni dari klien-klien sebelumnya. Kenapa karya-karya terbaik? Karena ini kan portofolio itu untuk menarik klien-klien yang baru dan yang lama untuk datang ke kita kembali. Dengan adanya testimoni ini bisa memperkuat bahwa kita telah menyelesaikan beberapa proyek sebelumnya dengan hasil yang baik. Nah, cara untuk membuat portofolio itu bagaimana sih? Cara membuat portofolio itu langkah pertama itu dengan mengumpulkan karya-karya yang telah kita buat. Kemudian kita kurasi atau kita beri nilai pada karya yang terbaik. Yang selanjutnya karya yang terbaik itu kita pamerkan di portofolio. Contohnya misalnya kita sudah mengoleksi 100 karya desain logotype, kemudian dari 100 itu kita beri nilai atau kita kurasi, jadi tertinggal hanya 50 yang terbaik. Kemudian ketika kita mau masukkan di portofolio itu kita seleksi lagi, ternyata yang pas untuk satu nice itu hanya 10. Jadi yang kita tampilkan di portofolio itu hanya hasil karya terbaik. Jadi yang ditampilkan hanya 10. Jadi dalam portofolio itu kita hanya menampilkan best project. Jadi karya-karya terbaik. Dalam menampilkan karya-karya terbaik ini ada dua tipe. Jadi yang pertama ada single logotype, yang kedua ada bundle logotype. Untuk single logotype, jadi single ini artinya satuan. Satu karya logotype itu di post, jadi terdiri dari yang pertama ada judul dan deskripsi, kemudian ada desain logotype dan inverse, jadi hitam putihnya ketika dia di background berwarna dan tidak. Yang terakhir kita menampilkan beberapa mockup. Nah, mockup ini hasilnya bagaimana ketika kita pasang di portofolio. Jadi
calon klien bisa lihat bahwa logo type ini bisa digunakan di mockup tas, misalnya ketika diletakkan di baju, ketika diletakkan di kartu nama, dan ketika diletakkan di mockup lainnya. Nah, untuk tipe selanjutnya itu ada bundle logo type. Jadi bundle ini artinya kita paket dalam satu posting portofolio. Di dalam bundle logo type ini ada judul dan deskripsi, kemudian desain logo type 1, kemudian ada logo type 2, 3. Untuk covernya sendiri kita bisa beri nama, misalnya di sini ada horse logo type volume 2. Jadi di dalam logo type ini ada beberapa jenis logo type terkait dengan horse atau kuda. Materi di bab ini sudah selesai. Selanjutnya akan kita bahas di bab berikutnya. Tips dan trik untuk membangun portofolio. Nah, untuk tips pertama yaitu fokus one thing. Jadi dalam membuat portofolio ini kita perlu untuk fokus pada satu niche saja. Jadi jangan dicampur dengan desain lain supaya portofolionya terlihat profesional. Nah, di sini ada 4 gambar. Jadi ketika kita misalnya semua bahas logo type, tiba-tiba ada desain ilustrasi, ini tidak fokus pada satu niche. Nah, maksudnya gini, kalau kita kelihatan semua karyanya logo type, berarti terlihat profesional. Daripada semua logo type kemudian tiba-tiba ada diselipkan beberapa ilustrasi, itu seperti gambar seorang badut. Jadi badut itu kan di bagian atas bajunya berbeda, celananya berbeda, di wajahnya juga berbeda. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita semua satu nice, maksudnya nice itu satu keahlian fokusnya tentang desain logo type, itu kelihatannya lebih profesional. Nah, yang kedua, testimonial. Jadi dalam sebuah portofolio itu harus melampirkan yang namanya testimonial dari klien sebelumnya. Ini bisa membangun kepercayaan untuk calon klien yang baru. Kita bisa selipkan di bagian akhir atau kita buatkan circle tertentu, misalnya di media sosial Instagram. Tempat membuat portofolio. Jadi ada banyak sih tempat untuk membuat portofolio. Namun pada kesempatan ini saya hanya membahas beberapa yang saya anggap agak penting ya untuk kita pelajari. Jadi tempat membuat portofolio itu ada 2 jenis. Jadi yang pertama melalui website. Website di sini bisa berupa Behance, Dribbble, atau bisa menggunakan web sendiri. Yang kedua bisa melalui media sosial, jadi mulai dari Instagram, TikTok, Pinterest, bahkan Facebook, Fanspage ya. Nah, jadi yang pertama itu website. Website di sini ini websitenya Behance. Jadi kita bisa posting di sini. Yang ditentukan di sini itu covernya atau sampulnya, kemudian gambar isinya. Jangan lupa hashtagnya dan judulnya. Website di Behance ini cukup populer. Jadi kita juga harus masuk memposting karya kita di sini. Yang kedua ada Dribbble. Bedanya dengan Behance tadi, Dribbble ini desainnya harus bersih. Jadi warna-warna yang digunakan di sini warna-warna cerah. Jadi logo type-nya ketika kita posting portofolio di sini, gambar desain logo type kita harus menggunakan warna-warna cerah. Di sini tidak menutup kemungkinan juga ada yang menawarkan pekerjaan atau ingin membeli karya desain kita. Yang ketiga ada Kreavi. Jadi Kreavi ini salah satu website portofolio yang berasal dari Indonesia. Jadi kalau kita mau
dapat klien dari Indonesia pada umumnya bisa masuk di sini. Nah, yang terakhir ada WordPress. Jadi ketika kita ingin membuat portofolio, ini bisa jadi pilihan juga WordPress. Jadi kita bisa buat website sendiri, domain sendiri yang pakai .com. Jadi kepercayaan calon klien yang ingin kerjasama dengan kita itu lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada sosial media. Jadi sosial media yang pertama itu Facebook yang sekarang berubah jadi Meta. Nah, di sini kita bisa gunakan di bagian fanspage-nya. Kita bisa bangun fanspage atau halaman penggemar. Atau dapat juga kita posting karya kita di bagian feed profil ya. Nah, kemudian ada Instagram. Nah, Instagram ini cukup populer juga. Bedanya di Instagram sudah mulai penggunaan video vertikal. Jadi bagaimana caranya mengolah karya menjadi video vertikal. Nah, bedanya dengan Facebook, Facebook lebih populer karena penggunanya lebih banyak. Sedangkan Instagram penggunanya juga lumayan banyak namun lebih didominasi oleh anak muda. Selanjutnya ada TikTok. Desain kita sebaiknya juga dibuat video sederhana kemudian diposting di TikTok. Di TikTok ini penggunanya baby boomer atau milenial ya, dimana dengan waktu yang sederhana. Selanjutnya ada TikTok. Jadi di TikTok ini kita juga harus posting portofolio kita dalam bentuk video pendek ya, kurang lebih 1 menit. Karena di TikTok ini pada dasarnya penggunanya kita bisa bilang generasi Z ya, yang masih muda, yang kedepannya nanti bisa jadi klien kita. TikTok ini cukup populer karena algoritma aplikasinya yang cukup baik dalam promosi. Yang terakhir ada Pinterest. Jadi Pinterest ini sudah menjadi salah satu alternatif untuk mesin pencarian. Jadi kita juga harus posting di sini, bisa berupa video atau gambar flat atau gambar desain logotype-nya saja. Ini untuk untuk bisa memperlihatkan karya-karya kita ke klien. Tujuan akhir dari semua ini kan untuk mempersingkat atau mempermudah klien menemukan kita. Seperti itu. Materi di bab ini sudah selesai. Selanjutnya akan kita bahas di bab berikutnya.